Basnas Provinsi Banten mendapatkan kado di peringatan hari ulang tahunnya yang ke-21. Kado itu yakni sertifikat ISO 9001 tentang manajemen mutu. Ketua Basnas Banten Sibli Syarjaya mengatakan sertifikat itu sendiri pihaknya ajukan pada bulan Oktober tahun 2023 lalu dan hasil sertifikasi baru keluar pada bulan ini. Dengan adanya sertifikat uji mutu itu, maka semakin mempertegas fungsi Basnas sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat. Sibli menuturkan, pihaknya hingga akhir tahun 2023 ini sudah mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah warga Banten sebesar 27 miliar rupiah. Zakat itu sudah disalurkan kepada mustahik zakat di Provinsi Banten. Zakat yang pihaknya kumpulkan juga disalurkan melalui berbagai program baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Di bidang pendidikan, pihaknya memberikan beasiswa kepada puluhan mahasiswa di Banten hingga mendapatkan gelar sarjana. Dirinya berharap masyarakat bisa menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada Basnas sebagai lembaga resmi pemerintah. Ke-21 ini Basnas telah banyak melakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Basnas, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, mengendalikan, kemudian melaporkan. Dalam sisi pengumpulan, kami sudah melakukan pengumpulan baik melalui ASN, musakti perorangan, perusahaan, dan juga dari mitra-mitra perbankan, dan juga dari sekolah-sekolah, dari perguruan tinggi. Kita himpun dana zakat tersebut dan baru sampai kepada angka 27 miliar. Kemudian langkah berikutnya kami mendistribusikan. Pendistribusian zakat tersebut itu dibagi kepada 5 kelompok, 5 program. Program pertama yaitu pendidikan. Kita memberikan bantuan kepada tadi dapat disaksikan bagaimana satu sarjana, kemudian juga memberikan bantuan insidental kepada mahasiswa yang tidak mampu. Kemudian di bidang ekonomi, kita juga memberikan bantuan zakat zakat Maret, kemudian juga memberikan bantuan kepada usaha kecil, kemudian juga memberikan bantuan kepada para mustahik yang lain yang terkena masalah itu. Kemudian dalam bidang kesehatan, kita kerjasama dengan klinik mata, kemudian juga kita memberikan bantuan kursi roda, kemudian kaki palsu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya di bidang advokasi, dakwah advokasi, kita berikan bantuan yang berkaitan dengan masjid, musola, dan seterusnya. Tentang ISO 9001/2015 tersebut itu terkait dengan manajemen mutu. Jadi kami mencoba mendaftar ke ISO, kemudian mereka terjun ke kita mengasesmen cukup lama juga, dan pada tanggal 20 Oktober mereka datang ke sini mengatakan bahwa manajemen mutu dari Basnas Banten dapat terakreditasi. Jadi ini barangkali sebuah modal bagi kami untuk lebih trustnya masyarakat kepada kami bahwa kami telah memiliki manajemen mutu. Masyarakat tidak perlu lagi ragu dan ragu untuk menyalurkan zakat kepada kami, karena Basnas adalah satu-satunya lembaga yang resmi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memungut zakat. Jadi kita kerja sesuai dengan tupoksi. Jadi kita punya SOP masing-masing. SOP kita, standar operasional prosedur kita masing-masing, kita kerja di situ. Jadi kita kerja di bawah koridor. Jadi tadi dikatakan bahwa pengelolaan zakat ini aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman syar'i kita melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian aman regulasi, kita punya peraturan perundang-undangan. Di bawah koridor itulah kita bekerja. Sementara, Direktur Perencanaan ZISDSKL Nasional Basnas RI, Ahmad Hambali menyebut bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas Banten masuk dalam 5 provinsi terbaik se-Indonesia. Ia menjelaskan, di antara indikator Basnas Provinsi Banten masuk kategori terbaik tingkat nasional
Di antara indikator itu, yakni baik dalam pengelolaan zakat dan juga baik dalam manajemen kelembagaan. Dalam hal pengelolaan zakat, menurut Ahmad, Basnas Provinsi Banten mampu meningkatkan nilai pengelolaan zakat di tahun 2023. Dalam acara itu, Basnas Banten memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah di Banten dan pihak lainnya yang telah berkontribusi besar dalam menghimpun dan menyalurkan zakat di Banten.